Usai hilang bak ditelan bumi hingga dikabarkan meninggal dunia, kini Kim Jong-un kembali dan perintahkan warga Korea Utara untuk mengumpulkan 100 kg kotoran manusia setiap harinya. Inilah tujuannya. Dilansir dari Greatstar.id, belum lama ini dunia dihebohkan dengan kabar meninggalnya sosok pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Kabar kepergian orang terpenting di Korea Utara itu berawal dari bocornya pemberitaan mengenai keadaan Kim Jong-un selepas operasi. Keadaannya yang kritis dan tak kunjung sadarkan diri membuat banyak media asing menyimpulkan hal tersebut. Bahkan sudah banyak media yang menyorot adik kandung Kim Jong-un, Kim Jo-young atau Kim Yo-jong yang disebut-sebut akan menggantikan sang kakak dalam memimpin negaranya. Seperti yang halayak ketahui bahwa Korea Utara merupakan salah satu negara komunis yang masih ada hingga kini. Selain itu, Korea Utara juga merupakan satu-satunya negara yang amat sangat tertutup dengan dunia luar. Peraturan di sana juga banyak yang terbilang aneh dan sadis. Salah satunya adalah seperti yang dilansir dari Tribun Manado. Sejak Korea Utara tak bisa mengimpor pupuk dari Korea Selatan karena embargo pada tahun 2010, negara pimpinan Kim Jong-un itu mengandalkan feses manusia dan hewan untuk dijadikan pupuk. Setiap warga negara yang memiliki kewajiban mengumpulkan feses dan memberikannya pada pihak yang berwenang. Yeonmi Park, wanita yang berhasil meloloskan diri dari Korea Utara pada tahun 2007, bercerita bagaimana pahitnya mengumpulkan kotoran hewan dan manusia untuk menambah kekurangan pupuk. Awalnya pemerintah berkampanye untuk mengisi kekurangan pupuk dengan sumber lokal dan terbarukan, yakni kotoran manusia serta hewan. Setiap rumah tangga, pekerja, dan sekolah memiliki jatah yang harus dipenuhi. Setiap anggota rumah tangga memiliki tugas sehari-hari, sehingga ketika kita bangun di pagi hari, itu seperti perang. Bibi saya paling kompetitif, kata Yeonmi seperti dikutip dari Mirror Selasa 16 Agustus. Banyak orang yang berkompetensi atau juga berkompetisi untuk mengumpulkan kotoran terbanyak. Pada tahun 2010 lalu, kotoran manusia mulai dijual di toko. Warga juga harus berhati-hati agar kotorannya tidak dicuri di malam hari karena letak kamar mandi yang begitu jauh. Ada pula yang sampai mengunci kakus untuk menghindari pencurian kotoran. Masih menurut cerita Yeonmi, tak jarang guru di sekolah mengirim muridnya keluar untuk jalan-jalan hanya demi menemukan kotoran dan membawanya kembali ke kelas. Jadi kalau kita melihat anjing buang kotoran di jalan, itu seperti emas. Paman saya di Gowon punya anjing besar yang membuat kotoran besar. Semua orang dalam keluarga akan berjuang di atasnya, kata dia. Mengutip dari Gridpop, mengingat berat total rata-rata kotoran manusia kurang dari 99 kg per harinya, pemerintah Korea Utara telah menambahkan bahwa siapapun yang gagal harus menyerahkan kompos makanan seberat 300 kg. Fakta bahwa rata-rata orang menghasilkan 320 kg tinja dalam 1 tahun membuat pendekatan Kim Jong-un tidak masuk akal. Meskipun demikian, dia tentu saja tampak yakin tentang rencana tersebut selama pidato-pidato berlangsung. Pihak berwenang di masing-masing daerah memberi tugas kepada pabrik, lembaga, dan kelompok warga dengan memberikan tanda kutip produksi untuk setiap individu, kata sumber DPRK. Mereka menuntut agar setiap orang menghasilkan 100 kg kotoran manusia per hari atau sekitar 3 ton per bulan.
Tapi bagaimana mungkin satu orang bisa menghasilkan 3 ton kotoran manusia dan mengirimkannya? Kebanyakan orang tidak dapat membuat atau mengumpulkan 100 kg per hari, sehingga mereka akhirnya memberikan seberapa yang mereka anggap cukup, tambahnya. Oleh karena itu, kuota menjadi tidak berarti, diperlukan sama baik di kota dan desa dan berlaku untuk semua orang secara merata. Ketika pabrik pakaian dan makanan kota beroperasi dengan kapasitas penuh, pekerja akan mencoba segala cara untuk mengisi permintaan kuota itu. Dia menambahkan bahwa warga juga dapat membayar biaya tunai atau membeli pupuk dari pedagang untuk memenuhi tuntutan harian itu. Kebijakan Kim Jong-un itu dengan cepat mengundang kebencian di Korea Utara dari semua pihak. Peraturan aneh itu sendiri harus dilakukan untuk mengatasi krisis pupuk yang menjadikan perekonomian negara menurun. Orang-orang marah mengkritik rezim karena sengaja menetapkan kuota sangat tinggi yang memaksa orang membayar uang tunai, kemudian mengklaimnya akan digunakan untuk produksi pertanian. Sementara itu sebelumnya, pimpinan Korea Utara Kim Jong-un dikabarkan meninggal dunia dikarenakan tangan dokter yang mengoperasinya gemetar dan gugup hingga disebut koma. Berikut kronologinya yang bocor. Dilansir dari gridstar.id. Media dari Jepang Suken Gendai melaporkan Sabtu 25 April bahwa pemimpin Korea Utara Kim Jong-un berada dalam keadaan koma. Pemimpin diktator bertangan dingin ini memang dikabarkan sedang sakit dari awal bulan April. Melansir Kompas.com, sebuah sumber pejabat medis Cina mengabarkan bahwa Kim terkena serangan jantung dan tak sadarkan diri saat berada di dalam perjalanan ke sebuah desa. Dokter yang menemaninya bergegas membawa Kim ke rumah sakit terdekat dan memberikan tindakan CPR atau resusitasi jantung dan paru-paru. Di saat yang sama, Cina diminta untuk mendatangkan tim medis dari Beijing sesegera mungkin. Di Cina, sebuah tim yang terdiri hampir 50 orang, juga alat-alat dan lainnya, dipimpin oleh seorang dokter dari Pusat Penyakit Kardiovaskular Nasional Cina, dari klinik Fuai dan klinik PLA 301 Beijing berangkat ke Pyongyang menggunakan kendaraan khusus, ungkap laporan itu. Melihat waktu perjalanan dari Cina ke Korea Utara memakan waktu, tim dokter Korea Utara memutuskan mengambil tindakan darurat operasi cardiac stent. Tim medis Korea Utara yang melakukan operasi itu dikabarkan sudah pernah dilatih di Cina dalam kurun waktu beberapa tahun. Operasi cardiac stent itu sebenarnya bukanlah sebuah operasi yang terlalu sulit. Prosedur memasukkan stent atau ring ke dalam pembuluh darah untuk memompa darah ke ujung jantung atau ke jantung seharusnya bisa selesai hanya dalam waktu 1 menit. Namun dokter yang mengoperasi dikabarkan gugup dan tangannya gemetar. Ditambah dokter tersebut belum pernah memiliki pengalaman mengoperasi orang dengan kondisi obesitas seperti Kim Jong-un. Maka operasi tersebut berjalan sekitar 8 menit untuk memasukkan ringnya saja. Selepas operasi tersebut, pemimpin Korea Utara itu dikabarkan koma. Ketika itu tim medis dari Cina datang dan memeriksa keadaannya. Namun pihak medis Cina mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Meski sulit dipercaya, tapi pernyataan dari dokter Cina yang dilaporkan oleh majalah Sunken Gendai dikatakan sebagai sebuah kebenaran. Majalah Sunken Gendai juga melaporkan bahwa kabar tentang kritisnya Kim Jong-un sebelumnya sudah dikabarkan oleh media CNN pada Senin 20 April lalu.